Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab taufik dari Allah, dengan sebab hidayah dari Allah, dengan sebab inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis-majlis kebaikan, yang mana majlis kebaikan atau majlis ilmu ini ganjarannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalisi dzikir al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balasan ganjaran bagi orang yang hadir di majelis ilmu tidak lain dan tidak bukan yaitu surga. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kelak di akhirat banyak orang-orang yang menyesal. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang sangat besar. Bi'san nadamah yaumal qiyamah. Ulama mengatakan bahwasanya penyesalan yang terbesar adalah penyesalan di akhirat. Amunnya di dunia menyesal mungkin kita masih bisa kejar, ya kah? Amun di dunia misalnya hendak sugih sakanya kada sugih, nah masih kau dicari. Namun di akhirat itu bi'san nadamah yaumal qiyamah. Penyesalan terbesar adalah penyesalan kerak di hari kiamat. Makanya Rasulullah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat mereka minta kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku. Kemana? Ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh, agar aku beribadah, agar aku beramal, agar aku hadir majlis ta'lim, agar aku membaca Al-Quran, agar aku bersedekah, agar aku ini itu. Nah, menyesal. Karena apa? Karena satu waktu mereka di dunia namun tidak mereka gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa yatahassar ahlul jannah fil jannah illa marrat bihim sa'ah lam yadhkurullahu fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga banyak orang yang menyesal. Orang masuk surga menyesal. Amunnya masuk ke dalam neraka menyesal, wajar ya kalau masuk neraka, ya kah? Tajejak paku menyesal, wajar. Aduh jar, tajak paku jalan sini bang, jar wajar aja ya kalau. Orang masuk ke dalam surga menyesal. Aturannya bila masuk ke dalam surga itu kada menyesal, himung. Ini ada ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassar ahlul jannah fil jannah illa marrat bihim sa'ah lam yadhkurullahu fiha. Ada orang-orang surga, ahlu surga, orang-orang surga, mereka sesali. Apa yang mereka sesali? Marrat bihim sa'ah lam yadhkurullahu fiha. Satu detik daripada umur mereka di dunia namun tidak mereka gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Makanya kita rancak berdoa, ya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Adzaban nar, ya Allah berikanlah kebahagiaan kepada kami di dunia, jangan di dunia aja ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikanlah kebahagiaan kepada kami di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan selamatkan kami daripada siksa api neraka. Nah, itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah, alamatus sa'adah arba'atun. Tanda orang yang untung, tanda orang yang untung kelak di akhirat ada 4. Hendak untung enggak kada kapianeh. Nah, baratan kita hendak untung ya Allah, apalagi di akhirat. Kita kada hendak rugi di akhirat. Kita hendak nyaman di akhirat, kada hendak rugi. Ya kah? Amun di akhirat rugi, salawasan rugi. Tapi amun di dunia rugi, itu sementara aja. Kenikmatan, bala, musibah atau kebahagiaan yang kita raih di dunia sifatnya hanya sementara. Namun kebahagiaan, keburukan, bala, musibah yang didapat di akhirat itu sifatnya selama-lamanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairun wa abqa. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kehidupan akhirat itu adalah kehidupan kekal abadi. Makanya bujur-bujur ya kah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur, berikan kesehatan kepada kita, gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik, manusia yang paling bagus, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruh, orang yang diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, syarrun nas, manusia yang paling jahat, manusia yang paling buruk, manusia yang kada baik siapa? Man tala umruh wa sa'a amaluh, manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur, namun dia gunakan untuk bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi amun hendak selamat, mudahan kita selamat berataan, selamat dunia, selamat akhirat. Nah, amun hendak selamat kena di akhirat ada 4. Alamatus sa'adah arba'atun. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda orang selamat kena di akhirat ada 4. Yang pertama, mudahan kau mengamalkan. Mudahan kau mengamalkan. Peno hinipai, kada hendak masuk surga pinanya nih. Nah, jadi tanda orang selamat di akhirat itu ada 4. Yang pertama adalah selalu ingat dosa yang pernah ia kerjakan. Selalu ingat akan dosa yang pernah ia kerjakan. Di sini adalah yang kada bisian dosa. Kada ada ya kalau berataan kita pasti mempunyai dosa. Al insan makhluk khotawan wanisyan, yang ngarannya manusia pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Makanya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepaling baik khairul khata at-tawwabun, sepaling baik orang yang bersalah, sepaling baik orang yang berdosa adalah orang yang mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda orang selamat kena di akhirat yang pertama, ingat akan dosa yang pernah ia kerjakan. Nah, ngaran manusia panglahnya, manusia ini bisi akal, bisi nafsu. Itu kalau manusia bisi akal, bisi nafsu. Beda lawan malaikat. Malaikat apa ya? Malaikat akal adanya. Makanya malaikat mulai awal diciptakan sampai hari kiamat sujud terus. Ujar Allah Ta'ala, usjudu, sampai hari kiamat sujud terusnya. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, urku'u, rukui kamu, sampai hari kiamat, mulai diciptakan sampai hari kiamat ruku' terus. Nah, malaikat kada bisi nafsu, wala sinatun wala naum, kada pernah guring apalagi mengantuk. Ya kah? Mengantuk aja kada pernah, apalagi guring. Itu malaikat kada bisi nafsunya, akal aja diciptakan. Makanya pernah lah mendengar malaikat berpengantenan aja. Malaikat Jibril juga pengantenan tuh di Rawasari. Malaikat Azrail sakit parot jar. Oh. Malaikat Israfil tuh jar karena corona.
Nah kada daya kalau malaikat nya kada bisi nafsu ya kah ada tuh malaikat Jibril tuh teguring di belakang. Nah, ada mau malaikatnya malaikat tuh kada bisi nafsu akal aja. Nah makanya malaikat tuh kada baisian dosa. Karena apa? Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya akal aja. Nafsu kada ada. Wajar mulia. Ya kalau malaikat nih wajar mulia karena apa? Karena nya kada diciptakan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya akal aja. Kalau binatang Bang, kalau binatang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu, akal Bang kada ada. Coba pian hati kucing. Nah. Kucing tau pian lah. Kucing adalah yang kucing sekolah. Kada ada ya kalau kucing sekolah. Kucing sekolah online kada ada. Kucingnya kada bisi akal nafsu aja. Coba lihat kucing pian. Inya kada tahu yang mana kuitan. Kada tahu yang mana paninian pada tuan kada tahu hantup terus kucing. Ya kan? Inya kada bisi akal kada mau berpikir, oh ni kuitanku kada boleh dihantup, oh ni paninianku kada boleh dihantup, oh ni padatuanku kada boleh dihantup. Inya kada bisi akal, bisi nafsu aja, bilanya hendak hantup kucing ngarannya. Ya kah? Binatang. Nya nafsu. Jadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal Bang kada ada. Nah, lalu ujar ulama nih kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal lawan nafsu. Akal lawan nafsu. Amunnya akal kita mengalahkan nafsu kita, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Ya kan? Akal kita mengalahkan nafsu kita, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Contoh nih, akalnya nih mengalahkan nafsunya. Setiap Selasa bamajelisan ya kalau rutin entah kenapakah di hari itu tuh koler hadir majelis kuyuhan lah alasannya ya kalau panas lah harinya, anak lah menangis, laki lah batagi macam-macam ya kan. Nah lalu koler. Nah amunnya akal melawan ujar akal jangan koler. Hadir majelis ilmu pahalanya ganal. Salangkah kaki melangkahkan ke majelis ilmu itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kedua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa. Langkah ketiga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya kelak di akhirat. Terus nangka itu ujar akal nih memandari nafsu jangan koler. Hadir majelis nangka apa? Hadir majelis terus. Nah ini akalnya mengalahkan nafsu. Mau inya hadir majelis nang kaya apapun ya kah badai ya kah nang kaya apapun halangan rintangan tetap inya hadir majelis. Akalnya main, akalnya mengalahkan nafsunya, maka orang tersebut lebih mulia daripada malaikat. Wah ya kah mudahan kita mulia daripada malaikat, termasuk orang yang lebih mulia daripada malaikat. Namun ujar ulama nih, amun nafsu kita mengalahkan akal kita, nafsu kita mengalahkan akal kita, maka kita lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada kucing nih. Amun nafsu kita mengalahkan akal kita, nafsunya yang katanya nyaman-nyamannya aja ya kah. Adzan subuh Allahu akbar as-salatu khairum minan naum jar. Bangun kita ujar nafsu kakain aja dahulu lah 5 menit memadar kada apa-apa jar nafsu. Nah mau kita masih nafsu, nah kalah akal, lebih hina daripada binatang. Ujar nafsu nih kakain aja hadir majelis minggu kina selasaknya lagi ada majelis. Nah mau kita masih nafsu itu kalah akal kita, lebih hina daripada binatang. Nih nang kayak baca Al-Quran nah ya kalau baca Al-Quran kadusagin membaca Al-Quran jar kebanyakan. Nah sajus ada yang sajus ya kalau ada yang 2 juz, ada yang 5 juz. Tuh pian Al-Quran tuh kawan pian kene dalam kubur. Tuh Al-Quran tuh kawan pian kene dalam kubur. Makanya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, maka bahwasanya Al-Quran itu kena menjadi penolong kita, memberikan syafaat kepada pembacanya. Nah, kita di dalam kubur nah ya kalau ketujuh membaca Al-Quran tuh Al-Quran kena jadi kawan kita. Al-Quran yang menjawabkan pertanyaan
mungkar nangkir. Al-Qur'an yang apa ngarannya yang menyelamatkan kita kena di akhirat amun membaca Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu pian jangan talapas. Saminggu sajus, 2 juz bagus juga, 3 juz bagus juga. Ya kah? Ya pokoknya jangan sampai sehari itu kita kada baca Al-Qur'an. Ya kah? Jangan sampai kada baca Al-Qur'an. Ya tadi ngaran nafsu kita ini koler beribadah. Koler. Nah, kita paksa, ya kah? Kita paksa. Berarti kita itu mau kita beribadah, berarti kita itu lebih mulia daripada malaikat. Tapi amun kita menuruti hawa nafsu aja, ujar nafsu jangan membaca Al-Qur'an. Kakain aja bila tuha. Nah, bila Tuhan hanya membaca Al-Quran, ikan ini masih anum, masih sehat lagi, masih kuat berjalan kemana-mana. Kadusa kan membaca Al-Quran. Kain aja bilanya lumpuh, kain aja bilanya sudah tuha benar, hanya membaca Al-Quran. Nah, mau kita menuruti berarti kita itu lebih hina daripada binatang. Ya kah, lebih hina daripada binatang. Nah, jadi yang pertama, tanda orang selamat kena di akhirat, yang pertama selalu ingat akan dosa yang pernah ia kerjakan. Ngaran manusia ini pasti pernah baisian dosa. Pasti pernah melakukan maksiat. Amun inya ingat akan dosa yang pernah inya kerjakan, mau tak ucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Amun orang mau ingat akan dosa yang pernah inya kerjakan, mau inya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau inya minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala, tapi amun orang tuh kada ingat lawan dosa, kayaknya aku kada bisi dosa aja. Nah, ini kada harapan orang ini minta ampun lawan Allah taala. Kada mau orang ini membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah aja ya Allah yang mana ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa, andai kata nih pernah berbuat dosa, cuma Rasulullah maksum, kada pernah berbuat dosa. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbuat dosa, ghufirat lahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat tiket, dapat jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah. Rasulullah dijamin masuk surga sudah. Yaitu Rasulullah pernah berucap, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumi marrah. Ujar Rasulullah, aku sehari itu kada kurang membaca istighfar minta ampun lawan Allah taala 100 kali. Itu Rasulullah yang kada baisian dosa saja 100 kali. Bahkan Abdullah bin Abbas itu pernah menghitung sekali Rasulullah tuh duduk 100 membaca istighfar. Astagfirullahalazim. Sekali duduk astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 100 kali sedin. Wah, mun kita pangnya sehari berapa yang membaca istighfar ya? Nah, kenapa jadi kada baca istighfar? Karena kita kada ingat lawan dosa. Seandainya kita ingat akan dosa yang pernah kita kerjakan, mau tak ucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita kada ingat lawan dosa, merasa diri kada berdosa, lalu kada beristighfar. Rasulullah aja sidin kada kurang 100, namunnya pian tuh mengkawa lebih lah pada 100. Ya kah? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Istighfar tuh banyak. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah li walil mu'minina atau astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak, pokoknya baca istighfar. Ya kah? Baca istighfar. Ulama mengatakan al istighfar bimanzilatil gusul. Wassalah ala nabi bimanzalitu thayyib. Orang yang katujuh istighfar tuh nang kaya orang yang katujuh mandi. Coba orang yang katujuh mandi nyaman dilihat ya kalau bersih. Kenapa? Nah, nyam katujuh mandi. Min tujuh orang yang katujuh istighfar bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa. Amun harum kayak apa? Banyakin membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi baca istighfar. Baca istighfar. Itu kita jangankan dosa, jangankan maksiat ya, kalau ibadah aja kita disuruh beristighfar. Ya kada? Ibadah aja kita dianjurkan membaca istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sembahyang, coba pian ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kalimat yang pertama terucap dari mulut kita apa ya? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa atubu ilaih. Ya kan? Ya Allah ulun minta ampun, ya Allah ulun minta ampun, ya Allah ulun minta ampun. Aturannya lah bila tuntung sambahyang, tuntung beribadah itu aturannya bersyukur. Ya kada? Tuntung bersedekah alhamdulillah. Tuntung berpuasa alhamdulillah. Tuntung sembahyang aturannya alhamdulillah ya Allah. Kenapa jadi beristighfar? Kenapa ya? Nah karena ujar ulama, kenapa jadi kita setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ketika selesai sholat kalimat yang pertama yang terucap dari mulut kita astagfirullah. Kenapa? Karena takutan kalau di dalam sembahyang kita kada bujur. Makanya kita beristighfar setelah selesai sholat. Amun sembahyang kita kada bujur bahaya. Awwalu syai'in yuhasabu alaihil abad yaumal qiyamah as-shalah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat masalah sembahyang. Amun sembahyangnya kada bujur, nah bahaya tuh. Ya kan, amun sembahyangnya kada bujur, bahaya. Makanya ketika selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kalimat yang pertama yang terucap dari mulut kita astagfirullahalazim. Kan bagusnya ti ulama kita jangan, ulama kita nih menganjurkan jangankan ibadah, jangankan kebaikan, ya jangankan maksiat, jangankan dosa, ibadah aja kita dianjurkan untuk beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa, apalagi maksiat. Nah, ya kan? Jadi baca istighfar. Apalagi tunah amalakan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar baca di pagi hari, baca di sore hari, baca pagi hari habis sembahyang subuh, habis sembahyang sore hari, habis sembahyang asar baca, atau sebelum sembahyang maghrib. Taupin Sayyidul Istighfar lah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu Sayyidul Istighfar tuh. Baca habis sembahyang subuh, lawan habis sembahyang asar. Hafal juga kapiannya. Mau kada hafal lihat di internet, nah Sayyidul www.sayyidulistighfar.com. Nah kena pian bicik, nah kena timbul aja tuh Sayyidul Istighfar, fotokopi ya kan, fotokopi laminating, kena habis sembahyang subuh baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Napa jar Rasulullah ya? Ujar Rasulullah, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari sebelum malam tiba, matinya dakhalal jannah, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari sebelum matahari terbit, sebelum pagi hari tiba, matinya dakhalal jannah, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Namun hendak dapat jaminan dari Rasulullah hendak masuk surga, nah baca Sayyidul Istighfar habis sembahyang subuh dibaca, habis sembahyang asar dibaca, atau sebelum maghrib. Biasanya guru almarhum Guru Bakri Rajan, ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dijamin Rasulullah bagi orang yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dan di sore hari masuk surga. Dan kau mengamalkan. Nah, nyamunnya orang ingat dosa mau tamalakan. Tapi amunnya kada merasa beisian dosa, bisa kada baca tuh. Ya kan? Bisa kada baca. Nah, hari ini nah yang tabaca berarti ingat dosa, amun kada tabaca karena sebelum maghrib. Nah, berarti kada ingat dosa tuh. Karena subuh ulang, amun tabaca berarti orang tuh ingat akan dosa. Tapi amun kada tabaca, berarti tuh kada ingat lawan dosainya.
Nah, amun orang kada ingat lawan dosa, tanda alamat orang kena celaka di akhirat. Amun ingat akan dosa yang pernah inya perbuat, maka alamat tanda orang tuh kena untung kena di akhirat. Itu yang pertama. Tanda orang selamat, tanda orang yang untung di akhirat yang pertama, dzikrud dzunub al-madiyah. Selalu ingat akan dosa yang pernah inya kerjakan. Yang kedua, tanda orang selamat kena di akhirat adalah nisyanul hasanat. Lupa akan kebaikan ibadah yang pernah inya kerjakan. Nah, jadi kita dosa itu disuruh mengatakan, amun ibadah jangan bakukuya. Ini kada tepaling ibadah bakuya benar liwar. Bahasa Banjarnya tuh baarai benar liwar. Ibadah yang sedikit mah bilang tumburnya sakampungan. Aku kam tadi jar malam tadi alhamdulillah jar sembahyang tahajud. Wah, bapadah lawan kawan. Aku kam sembahyang duha tadi kam jar. Bapadah. Ibadah maka bapadah. Aku kam tadi jar aku nih jar sehari itu bersedekah kada banyak kada aja 1 juta sehari. Bapadah benar. Nah, jadi ibadah itu kita jangan diungkai-ungkai. Ibadah jangan diungkai-ungkai. Ibadah itu dilupakan aja. Ya kah? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda ujar Rasulullah, sedekah yang paling afdol itu bersedekah tangan kanan tangan kirinya kada tahu. Artinya apa ya? Artinya itu kada tahu berapa jumlahnya. Nah itu sedekatus sir ya kalau. Afdalus sedekah sir, ya kah? Paling afdal sedekah itu adalah tangan kanannya membuat kecelengan, tangan kirinya kada tahu, artinya kada tahu jumlahnya. Amunnya tahu jumlahnya nih habang, nih hijau, nih kuning, oh 500 cap warek. Nah berarti itu berarti kada ikhlas ya Allah. Itu bisa kada ikhlas toh. Biar kada kurang pahalanya, kurang afdol ya kalau. Nah jadi yang kedua, tanda orang yang untung kelak di akhirat lupa akan ibadah yang pernah ia kerjakan. Jadi dosa itu disuruh mengatakan. Amun amal ibadah kita disuruh melupakan, jangan baarai, jangan baungkai-ungkai, jangan pamer. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang untung kena di akhirat adalah memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah padanya. Memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah pada inya. Tuh. Alhamdulillah juga aku bakan daraan. Alhamdulillah juga aku bakan daraan. Tupang acil tuh jaka majelis sidin berjalan batis saja. Nah, ya kah? Amun orang telah memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah, timbul rasa syukur. Mau tak ucap alhamdulillah juga. Nah, ya kalau majar. Alhamdulillah jar, aku bisi baju jar, biar sekali setahun nukar nih, setahun sekali nukar baju. Itu pang acil si anu tuh jar. Kada kawan nukar baju sih din, babarian kurang aja. Nih alhamdulillah jo ya, memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah. Jangan memandang masalah dunia kepada orang yang di atas. Amunnya memandang masalah dunia kepada orang yang di atas, ya toh bisa kurang terus tuh pian toh. Bisi mobil, mobilku aja murahan, tuh mobil si anu tuh larang, begawi pulang, bahimat pulang, begawi cari pulang, ada pulang yang lebih bagus, majar, ada habisnya ya kan? Amunnya memandang masalah dunia kepada orang yang di atas, tomak jadinya ya kan? Kada pernah puas, bapak nang kayak apa? Amun hendak selamat, untung kena di akhirat, pandang masalah dunia kepada orang yang di bawah. Amunnya memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah, timbul rasa syukur, mau tak ucap alhamdulillah. Minto. Itu yang ketiga. Ingat juga kapian nih. Bisa kada ingat sakone. Hendak untung ka, pindah hendak celaka ke di akhirat maka akan dicatat. Nah ingat akan nah 3 sudah. Yang pertama tidak apa? Ingat akan dosa. Yang kedua, napa ya? Lupakan amal ibadah yang pernah dikerjakan. Yang ketiga, masalah dunia kepandang orang yang di bawah. Yang keempat, yang terakhir, pandang masalah akhirat kepada orang yang di atas. Amunnya memandang masalah akhirat kepada orang yang di atas, mau semangat beribadah. Aku bersedekah 100 rupiah aja. Sidin tuh nah, acil si anu tuh sidin sehari
100.000. Wah, aku harus lebih pada sidin 110.000. Nah, ya kalau mau semangat beribadah. Akil si anu tukam jar di grup WhatsApp nya kan kita ada grup WhatsApp khataman Al-Qur'an di grup WhatsApp kalihatan sidin mendaftar saminggu tuh khataman Al-Qur'an sidin baswara nih membaca Al-Qur'an sajus aku harus 2 juz. Wah, itu tuh memandang masalah akhirat kepada orang yang di atas. Amunnya memandang masalah akhirat kepada orang yang di atas, mau bersemangat beribadah. Ya kah? Maku nyijar. Untung ngati si akil si anu sidin di mana ada majelis, sidin hadir terus. Aku Selasa hadir. Aku harus lebih pada sidin. Wah, ya kalau mau tuh nya memandang kepada orang yang di atas. Aku harus lebih pada sidin. Ini sidin rajin mana? Aku harus lebih rajin pada sidin. Hari Selasa hadir. Karena pulang malam Rabu, malam ini cari sidin pulang majelis. Malam Kamis cari sidin pulang majelis. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, tiap malam mau hadir majelis. Kenapa? Memandang kepada orang yang cangkal beribadah. Nah, jadi amunnya kita masalah akhirat tuh pandang kepada orang yang di atas pada kita. Kawan bersedekah 1.000, seorang 2.000. Kawan membaca Al-Quran sajuz sehari, kita 2 juz sehari. Kalau perlu sehatam sehari. Nah, mau aja. Kayak Pak Imam Syafi'i jadi 2 kali hatam sehari. Kada tahu sidin. Hal Habib Abdurrahman As-Segaf sidin sehari 8 kali hatam, siang 4 kali, malam 4 kali. Sayyidina Utsman bin Affan sidin sekali sembahyang Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, hatam Al-Qur'an sidin sekali sembahyang aja. Kita bilang ya grup Al-Qur'an kada wani maisi. Uyuh bana bae. Kosong grup Al-Qur'an kasihan banyak lagi PR. Maka 30 juz di grup orangnya banyak. 30 lebih grup tuh isinya grup khatam Al-Qur'an. Jumlah orangnya berapa ikong? 40 ikong, ada yang 50 ikong. Yang menulis 4 membaca Al-Qur'an 15, ada yang 10, ada yang 5 ikong. Bagaru kepala malaikat. Jar malaikat hendak masuk surga hendak ada. Pinak koler bener beribadah. Nah, jadi masalah akhirat pandang kepada orang yang di atas. Amunnya masalah akhirat memandang kepada orang yang di atas, mau timbul semangat beribadah. Tapi amunnya kita memandang masalah akhirat kepada orang yang di bawah pada kita, koler beribadah. Coba ya Pian. Jar. Untung jua aku mau aja tuh hadir majelis walaupun sekali seminggu tupang. Nah, nenek memandang kepada orang yang di bawah, tupang jar acil tuh wayah aja ke majelis. Nah, kakak itu dipin bermajelis anu to beribadah. Untung jua ulun guru yang membaca Al-Qur'an ada aja tuh bebunya walaupun sajus. Di grup Al-Qur'an ada aja tuh congol walaupun sajus. Tupang sidin tuh jar kada ada lalu basu suara. Nah, sajus tupang pian beribadah. Coba pandang kepada orang yang di atas. Ada orang 2 juz, wah hebatnya 2 juz. Kayak apa sih membagi waktu? Maka sama aja juga ibu rumah tangga tetal nih status. Ya kah? Ibu rumah tangga, anak banyak, laki ada, ya kah? Banyak haraguan juga misalnya, begawi juga, tapi sering kawa 2 juz seminggu. Aku harus 3 juz. Wah, memandang kepada orang yang di atas. Amunnya memandang kepada orang yang di bawah, sajus gitu untung jar. Tupang jar. Nah, ya kalau koler beribadah, mintu jatuh sembahyang, kita sembahyang sunnah. Amun kita memandang kepada orang yang di bawah, untung juga aku sembahyang sunnah. Tupang jar si ajal cara itu ada bahasa sembayangan. Nah, ya kada mau meningkat jadinya kita beribadah. Ya kah? Kada mau bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memandang masalah akhirat kepada orang yang di bawah. Coba masalah akhirat itu pandang kepada orang yang di atas pada kita. Amun memandang masalah akhirat kepada orang yang di atas pada kita, mau bersemangat beribadah. Tapi amunnya memandang masalah akhirat kepada orang yang di bawah pada kita, koler beribadah. Nah, jadi tanda orang yang untung karena di akhirat, yang pertama ingat akan dosa yang pernah ia kerjakan. Yang kedua, lupa akan amal ibadah yang pernah ia kerjakan. Yang ketiga, memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah. Yang keempat, memandang masalah akhirat kepada orang yang di atas pada inya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa kita, dosa orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.